Halo guys, balik lagi bareng gue Rian. Di video kali ini gue mau mengganti bearing knuckle dari WL Toys yang selama ini gue pakai. Kebetulan ini belum pernah diganti sama sekali guys dari pertama kali beli gitu. Terus kenapa diganti bang? Yang jelas ini udah agak parah guys, bukan agak parah ya, ini udah parah guys, udah seret. Jadi mau tidak mau harus gue ganti ini bearingnya. Ini untuk bearingnya tipenya ini 693ZZ ya. Jadi di kedua sisinya ini ada ditutupi plat, nggak terbuka ya guys gitu. Dan untuk mereknya ini merek ASB ya guys, cukup lumayan lah ya. Terus untuk harga si bearingnya ini per piece-nya sekitar 5 ribuan. Gue beli dua. Kenapa beli dua? Karena ya butuhnya dua guys. Terus untuk ukuran bearing bawaannya ini berbeda dengan ukuran bearing yang gue beli guys. Ukuran bearing bawaannya ini 683, bukan tipe yang ZZ, jadi cuman tertutup sebelah. Terus untuk lebarnya juga berbeda antara bearing yang gue beli dengan yang bawaannya. Oke, biar lebih jelas, untuk sekarang gue mau buka dulu si knuckle dan velgnya. Oke. Nah, sip, si knuckle-nya sudah terlepas dari kitnya guys. Ntar ya gue deketin dulu biar lebih jelas. Terangin dulu dikit. Ntar guys. Oke. Nah, untuk bearing bawaannya ini si ukurannya guys, satu lagi, oh ini. Nah, ukuran lebar si bearing bawaannya ini 2 mili ya, 2 mili ya guys. Nah, sedangkan yang gue beli ini lebarnya 4 mili guys. Nah, sedangkan yang bearing bawaannya WL Toys itu agak tipis, jadi mau tidak mau harus pakai dua dengan maksud agar si hex-nya ini atau dudukan velgnya tidak goyang. Nih, jadi padat lah guys, gitu. Tapi untuk bearing yang gue beli ini berhubung sudah 4 mili ya, jadi cuman dipakai satu guys. Ntar agak susah. Nah, tuh. Ntar gak fokus. Nah, cuman satu. Sebenarnya lebih irit sih guys. Kalian tidak usah pakai dua bearing kayak yang sebelumnya. Tuh, sama. Terus untuk lebar ini berbeda dengan bearing yang bawaan WL Toys. Untuk bearing bawaan WL Toys ini lebarnya 7 mili, diameternya 7 mili guys, sorry. Sedangkan yang baru itu 8, jadi cuman beda 1 mili. Terus apakah masuk bang? Tentu saja masuk guys, karena knuckle WL ini cukup lebar ya, tuh. Ini juga ngelos guys, ngelos, tapi di dalamnya ada sekat lagi yang memungkinkan si bearingnya lebih diam ya untuk dudukan bearingnya. Terus untuk bearing yang diameternya 8 mili ini pas banget sih guys. Tuh,
Ini pas banget, tapi untuk di bagian dalamnya harus dipapas sedikit banget guys, biar si bearingnya bisa lebih masuk gitu. Nah untuk sekarang paling gue mau rapiin dulu bagian dalam knuckle-nya biar si bearingnya ini bisa masuk dengan sempurna. Oke, nanti videonya gue lanjut lagi. Stay tune. Oke guys, jadi setelah diperbesar si lubang bearing di knuckle-nya ini malah jadi tembus ke luar guys. Karena emang untuk ukuran bearing yang 8 mili ini cukup besar guys, sedangkan di bagian sininya itu kecil. Jadi mau tidak mau si bearingnya ini ikut nongol keluar guys gitu. Nah gue coba pasang ya. Sip. Nih ketika dipasang ini kurang lebih seperti ini guys. Ntar gue tekan pakai ini. Nah sip. Nah kurang lebih seperti ini guys. Jadi stopper yang di bagian luar si knuckle-nya ini harus dibabat habis. Jadi ya mau tidak mau, karena ukuran si bearingnya yang cukup besar guys, beda 1 mili pun ya cukup berasa guys. Nih untuk perbedaannya cukup signifikan guys untuk perubahannya. Untuk kalian yang mau ganti bearing dengan ukuran ini, gue tidak menyarankan guys ya, karena untuk melakukan pemasangan bearing ini tidak PNP ya, harus ada yang diubah tentunya di bagian knuckle-nya. Terus kalau misalkan kalian mau diganti lagi pakai bearing yang bawaannya ini tidak bisa, karena si lubangnya udah terlanjur dibobol gitu guys. Seperti itu. Jadi saran dari gue, kalian cari bearing yang tipenya 683ZZ. Kurang lebih mirip dengan ini, cuman beda di lebarnya aja guys. Kalau ini kan sekitar 2 mili ya. Nah untuk yang tipe 683ZZ itu ukurannya 3 mili gitu guys. Jadi kalian tidak perlu repot untuk mengobrak-abrik si knuckle-nya. Seperti itu ya guys. Oke, nih gue pasang dulu ya, cobain seloncer apa si bearing ASB ini. Ya pasti loncer sih guys, karena baru. Oh masih ini guys, kena si bagian knuckle-nya. Jadi harus diganjel depan dan belakang dengan menggunakan spacer. Sip, satu di depan, satu di belakang. Oke, sudah terpasang. Cukup loncer ya guys. Paling tinggal menyesuaikan di beberapa bagian agar lebih maksimal. Nih, pasangin dulu guys ke kitnya. Bentar, dijauhin dulu. Sip. Oke, sudah terpasang.
Mari kita uji keloncarannya. Cukup lancar ya guys. Sip, kurang lebih seperti itu tutorial cara mengganti bearing yang tidak disarankan ya guys. Karena untuk ukuran bearing yang ini terlalu besar, jadi harus merombak si knuckle-nya. Nah, untuk link pembelian bearing yang 683ZZ nanti gue cantumin di kolom deskripsi. Mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, monggo tulis di kolom komen. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Thanks for watching and have a nice day.